Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Bentuk perilaku menyimpang terbagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pelakunya. Berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua, ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Perilaku menyimpang yang bersifat positif merupakan perilaku yang membawa dampak positif kepada sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan menambah wawasan. Contohnya adalah emansipasi wanita, yaitu seorang wanita yang bekerja sebagai supir bus Transjakarta. Yang kedua adalah penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif ini dibagi lagi loh menjadi dua. Ada penyimpangan primer, ada juga penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu merupakan penyimpangan yang masih ditolerir oleh masyarakat. Selain itu, penyimpangan primer ini adalah penyimpangan yang tidak berulang. Contohnya apa sih? Contohnya, seorang anak yang terlambat masuk sekolah, atau tiga, seseorang yang melanggar rambu lalu lintas. Adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu tidak bisa ditolerir lagi karena telah mengarah kepada tindakan kejahatan dan tindakan kriminal. Contohnya apa sih? Contohnya adalah tindakan korupsi, terus perampokan, dan pelecehan seksual. Dua, berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya terbagi menjadi tiga, individual, kelompok, dan campuran. Individual itu dibagi menjadi 5 dalam bukunya Bucik Juliati Hisam yang berjudul Perilaku Menyimpang dalam Tinjauan Sosiologis. Pertama adalah pembandel. Pembandel apa sih? Pembandel adalah seseorang yang anak yang membangkang nasihat dari orang tuanya karena pendiriannya kurang baik. Yang kedua adalah pembangkang. Pembangkang adalah apa? Pembangkang adalah seseorang yang tidak menghiraukan peringatan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah pelanggar. Pelanggar merupakan seseorang yang melakukan perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma umum di masyarakat. Yang keempat adalah perusuh atau penjahat. Perusuh atau penjahat ini merupakan bertindak perilaku menyimpang di mana merugikan harta maupun nyawa seseorang. Contohnya adalah penjamret, penodong, maupun pencuri. Yang terakhir adalah munafik. Munafik adalah penyimpangan karena dia tidak menepati omongannya atau dikatakan pembohong. Yang kedua, secara garis besar adalah pelaku penyimpangan bersifat kelompok. Nah, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan sekelompok orang yang bertindak melanggar norma yang ada. Contohnya apa? Contohnya adalah tawuran. Yang terakhir adalah campuran. Campuran merupakan sebuah tindakan perilaku menyimpang yang dilakukan suatu kelompok yang terorganisir di mana mereka menaati norma yang ada di kelompoknya tersebut tapi sebenarnya melanggar norma-norma. Contohnya adalah geng motor di mana mereka merasa bahwasannya kebut-kebutan di jalan atau enggak balap liar itu merupakan suatu hal yang biasa dalam suatu kelompoknya, namun sebenarnya itu melanggar aturan norma-norma yang ada di sekitar. Terima kasih.